Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Hai guys, Gesang di sini dengan NIM 2019008205. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biaya peluang dan inflasi dan berbagai cara mengatasi inflasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan dalam bahasa Inggris opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalkan seorang memilih uang Rp 10 juta. Dengan uang sebesar itu ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang itulah yang disebut dengan biaya peluang. Yang kedua, kita akan mengenal inflasi dengan mudah dan dampak yang ditimbulkan. Misalkan kita seorang pelaku ekonomi, kita semua pasti perlu memperhatikan naik turunnya harga-harga barang di pasaran. Hal inilah yang kita sebut dengan inflasi. Mengapa hal ini penting untuk kita ketahui? Inflasi akan sangat menentukan harga pasar semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, jika kamu merupakan pelaku bisnis, hal itu juga akan mempengaruhi proses operasional perusahaanmu. Oleh karena itu, yuk sekarang kita belajar lebih lanjut mengenai pengertian dari inflasi, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan waktu yang panjang atau kontinu. Disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Misalnya kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri atau harga-harga yang terjadi karena kenaikan di musim-musiman tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya. Pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Penyebab inflasi. Yang kedua, kita membahas tentang penyebab inflasi. Menurut pengertian yang sudah dibahas di atas, tentu saja inflasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Secara umum, yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya meningkatnya belanja pemerintah, kedua meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan yang ketiga meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi, cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Ada 3 yang termasuk jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Yang dua, cost push inflation, dan yang ketiga bottleneck inflation. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang dan jasa lebih tinggi yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang ketiga, cost pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran dan faktor permintaan. Yang keempat, saya akan membahas tentang cara mengatasi inflasi. Karena terjadi secara alamiah, inflasi bukanlah fenomena ekonomi yang dapat dihindari, hanya dapat diatasi. Artinya, inflasi tidak dapat untuk kita hindari sebagai pelaku ekonomi, melainkan ada pun cara-caranya untuk mengatasinya. Antara lain, yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan suatu barang. Yang kedua, menghemat pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga, pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran.
Cara efektifnya adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi sehingga harga dapat turun. Yang ketiga yaitu menaikkan tarif pajak. Yang keempat, kebijakan moneter. Yang kelima, kebijakan penetapan persediaan kas. Yang keenam, kebijakan diskonto. Diskonto ini meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Yang ketujuh, kebijakan operasi pasar terbuka. Adapun untuk mengatasi inflasi ini ada kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan biaya masuk barang impor seperti membuka keran impor beras. Yang kedua, kebijakan lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Itulah pembahasan ataupun penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang opportunity cost dan inflasi. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. See you next time.